Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Betul sih, Ri. Maksudnya kayak kalau di beberapa kasus yang pernah gue pegang sebelumnya gitu ya, kayak kalau konteksnya relasi, kadang gini, kayak kalau kita udah terlanjur kabur, nih misalnya orang-orang yang em, ingin putus tapi nggak tahu nih gimana cara ngomongnya. Ah, Kan iya benar-benar. semua orang pingin putus baik-baik. Maksudnya logikanya adalah dua orang yang tadinya nggak kenal pasti kenalan baik-baik kan, somehow. Hmm. Entah Hmm. dikenalnya temen lah, entah satu sekolah lah, entah apa. Pasti kan kenalnya baik-baik. Sebisa Hmm. mungkin ketika dua orang ini yang tadinya deket terus mau berpisah jalan, harusnya kan juga pamitnya baik-baik. Tapi seberapa Hmm. banyak sih apa ya hubungan yang akhirnya berakhir dan berakhir baik? Mungkin klisenya orang akan bilang, ya tunggu waktu lah, tunggu waktu juga pasti akan baik Benar. sendiri, pasti akan maafin sendiri. Tapi kita nggak pernah tahu seberapa persen sisanya gitu loh. Dan Ya. gimana, apa ya, kalau itu anggapannya kayak kerikil yang kita bawa dan kita taruh di tas punggung kita gitu, Hmm. kalau mungkin kecil awalnya, tapi kalau banyak dan lama kita gendongnya, lama-lama kan akan jadi berat. Dan Iya. biasanya kalau begini akan ngefek ke hubungan-hubungan selanjutnya. Benar-benar. Apa ini unfinished business, apa ya, Mm-mm. pokoknya kalau ada masalah kecil dalam relasi gitu kan yang nggak diomongin, ya kayak yang lo bilang sih nak, dia nanti lama-lama hubungannya akan berakhir sendiri. Ini Ya. unfinished business yang nggak Mm-mm. diomongin karena apapun alasannya, kayak menjaga apa atau kita tetap pengen have fun sama sama apa hubungannya, itu lama-lama Mm-mm. jangan-jangan bisa mengakhiri hubungan itu sendiri. Dan kita Betul, bingung lah, kok betul. tetap dia pergi lah, kok tetap putus gitu Mm-mm, teman-teman. mm-mm. Jangan-jangan karena ada hal yang apa tuh nggak diomongin. Nah, Iya. gue jadi mau sharing nih nak, ya curhat dikit lah. Boleh, boleh. Silahkan, ini monggo. ini apa namanya, teringat mantan gue nih ya. Jadi pokoknya Aduh. gini lah. Istri Ini nonton pelajaran. nggak nih, Ri? Istri? Ini pelajaran lah. Jadi poinnya, dulu gue pernah berhubungan cukup lama lah, sekitar 7 tahun lah ya. Tapi cuma gini, terus terang aja, dia beberapa kali pengen ini kan, pengen ngomong serius. Serius which means Hmm. kehidupan kalau ntar nikah, kalau ntar berkeluarga gimana gitu ya. Tapi jujur aja nih, gue selalu menghindari omongan itu. Gitu. Hmm. Tentu saja waktu itu gue nggak sadar ya. Gitu. Tentu saja Mm-mm. waktu itu gue nggak sadar, tapi gue nggak mau ngomongin itu. Itu gue masih muda, ya lo masih mudanya berapa ya, masih muda lah, S1 akhir gitu. Jadi Mm-mm. gue nggak mau ngomongin itu, selalu menghindar gitu, selalu ngalihin ke yang lain gitu. Kenapa? Kalau setelah gue pikir-pikir sekarang, mungkin pertama alasannya, gue nggak siap kali ya. Mungkin gue secara Hmm. mental gitu kan, psikologis gue nggak siap untuk menghadapi keribetan atau kengerian pas udah berkeluarga. Gitu. Mm-mm. Oke. Nah, Dipahami, dipahami. iya kan. Nah kedua, Mm. karena gue bukan tipe yang nikah jadi solusi, enggak. Gila lu, nikah kan tambah banyak ini urusan. Tapi Ya. gitulah. Alasan kedua adalah kenapa gue menghindari omongan-omongan serius itu. Di talk itu gue jarang melakukan. Kenapa? Karena gue seneng dengan romansa kita. Hmm. Nah jadi nih, nah gue bikin pengaku nih. Mungkin romansa itu hitungannya pelarian gue gitu. Dari apa? Dari masalah-masalah di kuliah, masalah di rumah. So being with Hmm. her at that time itu tuh menyenangkan banget gitu. Hmm. You know perasaan kayak dimilikin, itu kan disayangin, itu Ya. it that keep me safe gitu. Itu bikin gue ngerasa safe, Hmm. aman. Dan Hmm. sayangnya setelah gue coba pikir-pikir refleksi sekarang, ya itu hitungannya pelarian gue. Dia itu pelarian gue dulu Hmm. kali dalam konteks itu ya. Itu sih, jadi Mm-mm. gue akhirnya harus menghindari omongan-omongan serius yang seharusnya itu gue lakukan. Akhirnya udah tidak jadi kisah anak.
Begitu teman-teman. Jangan ya. Jadi Benar. kalau diajak ngomong serius sama pasangannya, hadepin. Ya, jadi lebih ke karena lu takut kehilangan pelarian lu, akhirnya lu lari lagi, Ri. Ya Hmm. nggak sih? Oke. Tadi kan lu sempat ngomong juga kayak satu kata yang menurut gua cukup penting nih, kata Hmm. siap. Mungkin kadang itu juga, Ri, yang bikin kita lari. Dari apapun masalahnya, lari kemanapun, itu karena kita nggak siap. Ya nggak sih? Jadi kayaknya siap, apa ya, faktor kesiapan seseorang menghadapi sesuatu itu juga penting gitu. Seberapa siap sih kita Hmm. kadang, ngomong-ngomong siap nih ya, Ri, gue jadi kayak keinget, eh kan gue baru married tahun ini gitu kan. Banyak, nggak banyak sih, beberapa lah, beberapa temen yang belum married itu nanyanya, eh gimana sih nak caranya lu tahu akhirnya lu siap? Kayak gimana sih caranya nak lu tahu dia yang terbaik? Nah, itu pertanyaannya susah tuh ya dijawab. Karena kalau ditanya siap nggak siap, kayaknya mau sampai kapan juga nggak akan siap, ya nggak sih? Anda Dan betul. kayak sampai satu titik aja, mungkin pemikirannya adalah ya harus dihadapi gitu. Iya. Kayak selama, menurut gue sih ya, selama eh, tidak ada red flags gitu, nggak ada hal-hal yang kayaknya mengkhawatirkan dan kita harus mengevaluasi ulang hubungan itu, dan ya siap nggak siap ya harus dihadapi. Dan bisa jadi itu juga bisa berlaku Ri, untuk kayak menghadapi masalah. Karena kalau kita lari terus, kita nggak akan pernah siap nggak sih? Kayak gimana caranya kita mempersiapkan diri gitu menghadapi masalah. Iya. Iya. Kalau gue suka ngomong gini tau anak. Akhirnya gue berkembang menjadi, gue suka ngomong gini sama orang, mau sama teman kayak mau sama kan, gue suka bilang gini, kamu tuh nyari siap, kamu tuh jangan nyari siap gitu. Nunggu sampai kiamat gak bakal datang siapnya, gue gituin. Terus gimana Pak? Nyalinya digedein, gue gituin. Iya kan, kalau nyari Ya, siap ya, mah, tapi benar ya ya. elah, sampai kapan? Keburu kiamat. Ya. Ada yang Nah, nanya, Ri. yoi, ini Mbak Gesa, gue baru follow dia tadi. Halo Mbak Oh, Ola. Seperti kembali mereparenting inner child. Wah, ini bahasanya udah inner child ini. Bahasanya udah ngomong penyembuhan dalam dan trauma. Ada komentar nggak, Nek, sebelum gua respon? ada komen apa nih? Sorry. Ada komentar nggak nih? Seperti kembali, iya, saya tahu teman Mbak Gita ya. Seperti kembali mereparenting inner child ya. Kembali ke masa lalu, cie. Menurut lo gimana? Ini agak dalam ya, Ri. Gimana kalau gue lempar ke lu dulu? Dia ada mentang-mentang. Trauma, Ri. Iya. Mbak Ola, nih terus terang aja Mbak, saya tuh nggak familiar dengan istilah inner child. Yang saya pelajarin itu part terapi. Tapi anyhow inner child bisa deh hitungannya sama dengan part. Nah maka jawaban saya adalah ini Mbak, saya punya kata paling menohok dan mungkin paling tajam ya ketika saya mempelajari part terapi as a means of trauma healing gitu ya, inner child healing. Nih, ketika kita mencoba tidak merasa gitu kan, dengan apapun ya, mau dengan pelarian kayak, dan Nana tadi bilang hal yang sangat mengerikan buat saya. Jadi yang paling ngeri sebenarnya dari lari adalah mematikan rasa. Dan itu ada dalam mekanisme survival responnya trauma. Jadi ujungnya itu kan freeze respon ya, kan nggak ngerasa kan? Buat gue itu paling ngeri loh, itu spektrum paling ngeri gitu. Nah, so apa tadi ya? Oh ya, kata-kata yang saya pernah dapat yang cukup menohok nih ya tentang part terapi, trauma healing. Ketika kita milih nggak merasa gitu kan, ketika kita milih nggak merasakan perasaan, tahu nggak apa yang terjadi? Kita lagi menjauhkan diri dari diri kita gitu. Nah, makanya, nih langsung nih teknis spesifik nih. Makanya teman-teman, ketika teman-teman jalanin healing nih, let's say memprosesnya dengan part terapi, inner child, apalah namanya, bebas lah. Tahu nggak? Ketika teman-teman ingin melihat, bertemu dengan inner child-nya, ketemu sama partnya, ketemu sama perasaannya, apa yang terjadi? Itu perasaannya ngamuk. Kenapa? Karena teman buang. Karena kita buang jauh-jauh tuh dia marah. Gitu. Marah itu literally kayak marah gitu ya, nampilin ke kita tuh bisa dengan wujud serem, wujud bikin kita takut, atau mungkin dengan luapan emosi dan reaksi fisik yang parah. Kenapa? Karena kita jahat sama dia, karena kita jahat sama diri sendiri, menjauhkan kita dari diri kita sendiri, gitu.
Jadi yes, apa namanya, tentang jalan pulang sebenarnya buat saya di permining makna lebih dalam dari itu adalah teman-teman bisa nemuin dirinya kembali gitu. Kenapa? Karena teman-teman udah berjalan terlalu jauh sampai lupa dirinya sendiri tuh yang mana gitu lah. Hmm. Hai, panjang nih jawabnya. Oke. Ya, kita baca dulu, Rik. Kita baca dulu. Ada Boleh, boleh. beberapa. Gedein nyalinya itu yang susah. Oh Kadang iya, lari itu karena nggak punya nyali. Nah, gimana cara menimbulkan nyali itu sendiri? siap. Disimpan ya. Itu buat itu tuh. Oke. Pamungkas. Ya, Gimana biar ya, kita nggak terakhir lari ya, lagi. terakhir. Eh, Aku bisa dulu Maula lari. dari apa tuh nak? Bacain nak. Aku dulu Oh, lari. dari rasa hampa ketika depresi. Karena aku punya trauma berkepanjangan ketika masih kecil bertahun-tahun. Pas aku lari ke Hmm. Bali, aku malah hampa nangis. Ternyata aku nemuin semuanya mengenal emosi negatif. Oh, ternyata aku nemuin semuanya Ah, mengenali emosi negatif dan perasaan aku. Ternyata nemuin di dalam diri sendiri. iya. Syukur ya. Maksudnya syukurlah dengan perjalanan ke Bali. Gitu kan. Jadi apa ya Ya. teman-teman, mau seberapa jauh lari nih ya, ini saya mau ngomong agak keras juga nih, seberapa pun jauh teman-teman lari, gak bisa, itu perasaan-perasaan itu tuh pasti bakal ngejar, dia bakal apa ya, will hunt you down gitu, wherever you go, dia akan tampil menyeramkan dan kita jadi nggak suka dalam mimpi-mimpi buruk, ya nggak sih, dalam pikiran-pikiran bunuh diri, ntar kita bahas itu nih ya, hampir lupa. Apa namanya, dia akan tampilnya menyeramkan dalam perilaku self harm, tapi sebenarnya apa coba, perasaan-perasaan negatif itu pengen ditemuin. Betul, betul. Kalau lu bahas self harm rate sebenarnya jujur ya, maksudnya belakangan ini kan gue kerja di sekolah, gue menangani remaja. Pernah suatu hari gitu ya, gue inget banget tuh hari Kamis, itu kurang lebih 1 tahun yang lalu, gue datang ke sekolah tahu bahwa hari Kamis itu tuh hari yang saat itu lagi lumayan lowong lah dibanding Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Jadi gue datang ke sekolah dengan apa ya, perasaan yang ringan gitu. Maksudnya gue tahu ini bakal hari yang baik, gue akan nyelesain ini itu, gue akan ketemu si ini si itu dan segala macam. Jadi kalau dulu kelas kan mulai jam 7.30. Sebelum kayak gue datang sekitar jam 7 gitu kan. Kayak baru jam 7 lewat dikit lah, nggak ada 7 lewat 10. Ada satu anak datang, datang datang aja gitu, nggak bawa tas, nggak bawa apa, bawa badan doang. Jalan maju biasa, tapi kan kelihatan lengannya. Dari pergelangan sini ke bawah itu udah berdarah-darah gitu. Kayak gue kayak nggak siap dengan itu. Dan ya intinya tuh kan perilaku self harm yang mana terjadi biasanya salah satu bentuk kita lari itu juga gitu. Dan apakah menyelesaikan? Untuk beberapa orang sementara iya, ya nggak sih? Karena kita mengalihkan sakitnya di sini ke sakitnya di tempat lain dan kadang melihat darahnya berhenti mengalir, kemudian lukanya pelan-pelan ngering, terus lama-lama copot gitu ya, apa sih bilangnya tuh, maksudnya tuh kayak akhirnya kembali ke kulit yang semula, ada sedikit bekasnya tapi berangsur-angsur juga hilang, healing gitu Rik, untuk beberapa orang. Healing, bahasanya healing ya. Iya gitulah, maksudnya ya gue paham juga sih, karena ada klien gue yang juga kayak gitu. Nah jadi kata dia tuh kalau dia self-harmnya cutting gitu ya, itu suara-suara di kepalanya berhenti. Maksudnya pikiran-pikiran bunuh diri di kepalanya itu berhenti. Berarti kan ngefek ya. Gitulah. Jadi ya entah gimana ngefek ya. Gitu. Bentar nyambung dikit nih ke Mbak Ola nih. Oh sorry, salah nangkap kita. Jadi pas dia ke Bali itu jalan-jalan kagak ngefek gitu ya. Jadi teman gue jadi inget teman gue pernah bilang gitu juga kan, enak Ri jalan-jalan, tapi ya udah gitu, udah pulang stres lagi sama kerjaan. Jadi kan sebenarnya kita tuh nyadar ya bahwa pelarian itu makan, jalan-jalan gitu kan, itu kan temporary gak sih? Iya kan, itu tuh senang kayak senang semu gitu di permukaan doang. Ntar kalau udah balik real lagi, dan itu kalimat yang lucu menurut gue ya, udah balik ke dunia nyata lagi. Lah, emang yang lo liburan gak nyata apa gimana? Jadi nyatanya ngeri-ngeri doang gitu. Jadi
sebenarnya kita tahu gitu bahwa itu tuh sebenarnya temporary doang, tapi kita kejar terus. Jadi ironi aja, lucu, menyedihkan gitu. Ya nggak sih? Nah, terus ngomong-ngomong self harm juga, nih teman-teman, saya mau ngasih istilah yang lebih baru sebenarnya ya. Jadi istilah lebih baru itu namanya ini, bentar, non-suicidal self-injury. Nah, jadi Ya. yang paling penting di sini sebenarnya self harm itu tuh tidak untuk mematikan diri, membunuh diri gitu. Jadi ya udah, self injury sebenarnya gitu ya, dan itu hitungannya juga juga kabur sih. Makanya gue ini sih, nak, kalau bicara soal self harm nih sama soal suicidal gitu kan, menurut gue eh, yang di treat itu sebenarnya dicari lagi ada masalah apa. Jadi kekalutan batinnya tuh dicari gitu. Karena kan dia ingin kabur dari situ kan, nggak mau ngerasain Betul. itu, kayak kata lo bilang, mindahin nih ke fisik. Ngefek sih kebetulan sih, iya kan. Ya, Aduh. karena analoginya, karena dia melihat oh ada sesuatu yang makin lama makin sembuh, tapi sebetulnya Iya. memang si apa ya tadi ya, analogi gua, sesuatu yang ada di pikiran ini tidak hilang, kan masih ada di Iya. situ sebetulnya, Ri. Hmm. Betul, betul. Oke. Gue sambil Em, baca-baca lagi nih, apa ya, nih, Elia Kartini, halo Mbak. Apakah partai mengganggu dalam diri kita perlu dihilangkan? Wah, ngomong teori nih. Enggak, ini teori dan langsung bisa dipraktikin, Mbak. Nih, Mbak Eleanor Kartini, teorinya adalah part itu nggak bisa dihilangin, gitu ya. Gampangnya gini, Mbak. Part itu kan bagian diri nih, Mbak ya. Nah, tangan kan bagian diri nih. Gue mau ngilangin ini bisa nggak? Kan gak bisa. Nah, iya. dan kalau Mbak Eleanor Kartini pernah nyoba part terapi apapun jenisnya, tekniknya ya, Mbak tanya aja ke partnya, dia mau hilang nggak? Pasti nggak mau. Kayak gitu Mbak. Jadi walaupun dia mengganggu, nah biasanya yang kita cari adalah niat baiknya untuk melakukan itu tuh kenapa? Gitu. Karena Hmm. balik nih, kenapa orang lari sih? Kan karena biar nggak ngerasain sakit kan? Halo Ika, kan karena biar nggak ngerasain kesakitan terus-terusan, jadinya dia ngalihin dulu. Jadi artinya seburuk-buruknya bentuk pelarian itu sebenarnya ada tujuan positifnya, gitu kan? Nak? Iya, iya, betul, Ri. Mm-mm. Ada lagi nih dari si Rizky Ancah. Kak Ari, kalau tiba-tiba ada orang yang nasihatin, ujungnya bilang time will heal. Enaknya responnya apa ya, Kak? Lo ngomong apa, Oh, Nak? oh ini gue punya jawaban nih. Ini Oh, bagus. kebetulan baru aja ada berapa hari yang lalu lah, anak Ya. remaja nanya ke gue juga. Nah, Ini juga pertanyaan yang nggak cuma anak remaja ya, dewasa juga nah, kadang-kadang kita suka nanya ya nggak sih, apakah betul, betul. betul dengan berjalannya waktu kita akan sembuh sendiri? Kemarin gue jawab begini, gini, waktunya akan berlalu, tapi sembuh sendiri tidak. Tetap kita harus punya usaha untuk menyembuhkan itu. Jadi lama-lama mungkin seiring berjalannya waktu lebih lupa iya, lebih lupa detailnya, lebih lupa perasaan persisnya gimana. Tapi sebenarnya memorinya ada. Kayak yang tadi Ari barusan jelasin, partnya itu nggak akan hilang. Itu bagian dari memori, mungkin nggak sejelas itu, tapi tetap kita harus melakukan usaha untuk menyembuhkan itu tadi sih. Nggak bisa mengandalkan waktu aja gitu. Hmm, iya. Sama, Nak. Jadi apa ya? Kalau gue lagi selengean, gue bakal jawab, emang waktunya bantuinnya gimana? Bukan soal waktunya, tapi kita ngapain di waktu itu, ya kan? Di Betul. waktu-waktu itu kita ngapain? Ya. Dan gue ingat seorang kawan, dia bilang gini sama gue, Ri, lo jangan nyuruh gue untuk kerja dan nyibukin diri ya. Kata dia gitu. Siap, komandan. Iya, orang gitu ya, nyibukin diri. Hmm. Oke. Apalagi nih, ada nggak nih? Sebelum menit terakhir nih, Rek. Ah, tar dulu nih, ada lagi nih, Nak. Gue susah Mm-mm. banget sih geser-gesernya. Tar dulu. Ini if teman gue ini, Hmm. um, gimana caranya untuk memulai hidup, Ah, memulai yang hidup baru setelah kejadian pahit kehilangan anggota keluarga, percaya nggak percaya hmm. masih ada shadowing dan tiba drain. Oh Jujur ya, jadi ya. takut untuk memulai semua aspek hidup setelah kejadian sedih tersebut. Ada masukan, Ri? Itu Nana udah bilang sih. Jadi the only way out is
to go through that. Jadi caranya adalah emang perlu menghadapi itu gitu. Nah, yang teman-teman perlu sadarin, ini sambil pelan-pelan masuk ke ini ya, gimana caranya nyari jalan pulang. Yaitu dari tadi kan saya bilang ini ya, insting nih teman-teman gitu kan. Jadi emang instingnya itu mau lari gitu. Ya kan? Instingnya tuh emang pengen lari. Jadi kalau begitu teman-teman sadarin dorongan mau menghindar. Itu dulu. Nah, ketika teman-teman nyadarin dorongan mau menghindar, dorongan ingin menghindar, itu lama-lama teman-teman bisa ngontrol diri itu untuk tidak menghindar. Ya udah, terus gimana? Ya hadepin lah. Itu sih. Jadi pakai kalimatnya Nana dulu tuh, the only way out is to go through. Nah, yang jadi masalah gini, ketika kita apalagi ini kan hitungannya trauma gede ya, ada kehilangan anggota keluarga kan, apalagi kalau dekat. Jadi untuk bertemu, nah dengan kesedihan itu, ini kan hitungan grief berduka gitu ya. Untuk bertemu dengan rasa sedih yang hebat ini, itu ngeri gitu. Ini bisa hal yang menakutkan, mengerikan. Jadi kalau gitu gimana? Ya siapin diri. Nah kalau ditanya siapin dirinya gimana? Ya kalau saya biasanya ngajarin grounding nih, ngajarin cara-cara ngelola stresnya atau copingnya dikencengin dulu. Contoh latihan napas, meditasi, relaksasi gitu. Jadi anggap aja gini deh, teman-teman sebelum ini nih klub bola nih ya, dia mau tanding nih tanggal 30 gitu kan. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 17. Nah, emangnya bakal langsung tanding kan? Enggak ya, latihan dulu ya. Nah, kayak gitu. Nah, dalam latihan kan, latihan mungkin sparring. Nah, jadi teman-teman latihan dulu. Latihannya gimana? Latihan olah sadar, aktivitas fisik, gitu. Baru akhirnya ketemu sama source-nya gitu sih. Nah, nanti pelan-pelan ketika sudah berani mengingat atau ketemu perasaan itu, lama-lama Mbak itu berkurang mereda sendiri tuh. Hal-hal yang menghantui pikiran-pikiran yang muncul gitu. Oke, ada satu lagi kayaknya, Ri, ya, yang terakhir. Gimana sih sebetulnya gedein nyalinya itu? Oh iya. Gimana gede nyali ya? Iya. Mungkin gampangnya kali ya, Ri, ya. Harus secara sadar ya, digede-gedein gitu di sini. Mungkin dengan yang lu bilang juga, sama kayak kita ngelakuin segala sesuatu yang lain lah, kita harus nyoba dulu. Kadang nyoba gagal gitu kan, tapi bukan berarti gagal terus menyerah. Bukan berarti gagal terus nggak nyoba lagi. Mungkin lagi-lagi kita butuh waktu untuk mempersiapkan diri lagi. Tapi juga jangan lupa untuk kembali nyoba lagi. Karena balik lagi ke yang tadi kan, lupa jalan pulangnya itu. Ketika kita menghindar, keenakan menghindar, nyaman nih begini, nggak usah di-confront lah, nggak usah dihadapin lagi lah. Itu yang bikin akhirnya lama-lama kita benar-benar lupa. Kita tuh siapa, jalan pulangnya lewat mana, ini udah sampai mana, tersesat sejauh mana, gitu. Gila. Teman-teman ngomong-ngomong tersesat, jadi inget ya tentang healing. Jadi sebenarnya ungkapan lain, pemaknaan lain dari healing itu adalah kembali utuh dan kita nemuin diri kita sendiri lagi. Jadi sebenarnya healing itu journey to find ourselves. Makanya dalam konsep-konsep psikologi ini bahasanya kayak deep psychology, kayak psikologi ini ya, nyembuhin batin gitu ya. Itu kan ngomongnya self, ya sih, ngomongin self, terus apa istilah lainnya ya. Pokoknya nemuin diri lah intinya gitu. Nah, terus mari kita pelan-pelan ngomongin gimana caranya jalan pulang. Nana udah bilang tuh, cobain. Nah, gue mau ini sih, mau bahas kayak gini nih. Mau bahas agak gede sekalian. Jadi nomor 1, gimana biar nyalinya siap? Isi dulu dengan wawasan dulu gitu. Jadi kalau kita ngomong penyembuhan batin gitu ya, beda sama penyembuhan fisik. Datang ke dokter, kasih keluhan, dia dikasih resep minum obat, kelar. Nggak ngapa-ngapain. Kasarannya gitu kan. Teman-teman, gue kalau lagi mood gue jelek kan, gue tuh bisa ngomong keras gini ke klien gue. Kalau nggak mau ngapa-ngapain, datang aja ke psikiater. Nenggak obat beres. Gue gituin, Nah, tapi kan kasarannya tidak sembuh kan? Satu, simptomnya mereda, iya kan? Masalahnya nggak beres, masalahnya tetap ada, tapi simptomnya mereda. Nah, kedua,
akhirnya pulihnya adalah dengan dibantu obat gitu, bukannya dia memberdayakan dirinya gitu. Nah makanya sebenarnya ya sesi paling penting ke psikolog ke psikiater adalah konselingnya sama diajarin cara-cara ngelola diri. Nah maka Iya. nomor satu bedanya penyembuhan fisik sama batin adalah teman-teman perlu bekalin wawasannya dulu tentang kesehatan mental. In general gitu ya, in general. Ya. Terus kedua mungkin bekali juga wawasan dirinya tentang kondisinya yang dialamin itu, apakah ranahnya cemas, ranahnya depresi, trauma gitu. Jadi nomor satu kalau gue bilangnya front loading, nak, lobus frontalnya diisi dulu sama informasi gitu. Nah di tahapan ini teman-teman, ini kita ngomong konteks konseling terapi nih ya. Kadang-kadang ketika teman-teman cukup tahu, let's say ikut talk show, ikut seminar, dengerin kita nih berdua, itu tuh udah menang banyak, udah maju sekian banyak langkah, gitu ya. Tapi in some cases, mungkin most cases malah mengisi dengan pengetahuan saja tidak cukup. Nah inilah tadi yang gue bilang, nah harus rajin-rajin latihan self healing. Gue sampai sekarang meditasi terus. Nah inilah yang akhirnya menguatkan otot batin untuk berani ngadepin si itu. Nah, jadi ketika gue bilang gede nyali, sebenarnya persiapannya panjang, ngisi otak gitu kan, sama latihan diri gitu teman-teman. Betul sih. Mungkin berarti yang bisa dicoba dulu adalah cari waktu hening kali ya. Karena kan kayak yang tadi kita bahas dari awal kan, kita tuh menyibukkan diri ngelakuin ini itu bukan semata-mata karena kalau nggak ngapa-ngapain bosan. Tapi kalau kita ngapa-ngapain, pikiran itu muncul lagi dan itu kayak menghantui. Nah, mungkin cara yang bisa dilakukan pertama adalah sediakan waktu mungkin 5, 10, 15 menit maksimal untuk berpikir gitu, untuk mengolahnya di sini dulu. Ketika nanti sudah mungkin udah ngerasa sebenarnya udah tahu nih akar masalahnya apa, mungkin bisa ditambah kayak yang tadi Ari bilang dengan isi informasi dengan hal-hal yang mungkin bisa dicari kan zaman sekarang gampangnya di internet banyak informasi, tapi pastinya juga cari yang sumbernya lumayan terpercaya, maksudnya jangan yang kayak blog-blog orang gitu kali ya, karena kita nggak bisa tahu seberapa valid informasinya. Mendingan tanya Sosial kita media ya. juga sebenarnya boleh. Mendingan nanya Gimana kita ya. Boleh, mendingan setiap Jumat nonton Elaborasa karena topiknya akan beda-beda, tapi semuanya berkaitan dengan kesehatan mental itu. Mungkin beberapa nggak bisa terlalu relate, tapi kayaknya gue cukup percaya topik kita tuh kan karena semua tentang manusia kan. Selama kalian yang nonton manusia pastilah sedikit banyak bisa dapat sesuatu gitu dari sesi-sesi Elaborasa. Betul. Karena kadang-kadang kalau gue bilang sama siapa, kayak gue belum lama bilang sama Dimas deh, psikolog tuh kalau ngomong tuh pakai ilmu, mikir, kata-katanya udah disusun. Jadi mungkin tanpa teman-teman sadar, nah ini bukan hanya informasi yang masuk, tapi mungkin kata-kata kita itu menggerakkan sesuatu di batin, yang arahnya hopefully ke penyembuhan gitu ya. So, Ana, kita masih punya 4 menit nih, yoi. Ya sudah, apalagi ya? Dari lo sendiri tentang tentang lari nyari jalan pulang, lo ada pesan buat teman-teman nggak, atau tips lagi gitu? Paling ini sih, jadi tadi kan lo sempat ngomong tentang relapse ya, ketika orang adiksi apapun, ketika dia mau keluar dari adiksinya, biasanya relapse. Dan percayalah, relapse adalah bagian dari proses. Nggak ada orang adiksi apapun memutuskan, oke, besok gue nggak itu lagi. Dan nggak relapse sama sekali. Tidak pernah ada. Itu harus dicatat. Jadi gagal itu bagian dari proses. Cuman gimana kita belajar dari kegagalan itu, jangan diulangi hal yang sama. Misalnya kita mau berhenti ngerokok, tapi kita selalu ngerokok kalau ketemu si A. Mungkin caranya adalah ya pelan-pelan nggak ketemu si A dulu. Kalaupun harus ketemu si A, mungkin ngajak si B. Jadi cari cara supaya nggak gagal lagi gitu sih kurang lebih. Jadi ketika itu gagal, jangan menyerah, mencoba lagi. Butuh waktu nggak apa-apa, tapi ya itu harus dicoba dihadapi sih. Iya, nyambung nih Nak. Yang suka orang-orang lupa nih dari relapse, gue biasanya bilang gini Nak, kalau kita relapse gitu kan, kalau kita kambuh, apapun istilah yang dipakai lah,
itu kan nggak mungkin back to square one, iya nggak sih? Ya. Tapi orang-orang nganggapnya ketika dia relapse, ketika dia lari lagi, ikan ke situ, ketika udah mencoba melupakan, disapa, gemeter lagi, kangen lagi. Aduh, gagal Dia, move on. nah, dianggapnya dirinya gagal ya nggak sih? Jadi teman-teman perlu ingat bahwa itu tuh seperti Nana bilang, itu tuh bagian dari proses dan tidak mungkin back to square one, nggak mungkin balik ke titik Iya. nol. Artinya apa coba? Pelan-pelan ingetin diri sendiri, udah berjalan sejauh mana untuk pulang, kayak gitu sih. Nah jadi apa ya? Dari gue paling terakhir ini sih, teman-teman, saya mau ini ya, karena tadi Mbak Ola nanya hal yang mendalam, thank you Mbak Ola. Lari yang paling mengerikan itu adalah kita beneran sampai lupa jalan pulang, kita lupa diri kita gimana gitu. Jadi ketika itu terjadi kan, ketika rasa-rasa nih mati, makanya kenapa namanya elaborasi coba. Karena apa ya, kita tuh pengen ajak teman-teman merasa lagi gitu, merasakan semua apapun. Jadi nggak ada good vibes only, all vibes. Iya kan, mau senang mau sedih ya udah dirasain. Jadi hidup itu perlu berkesadaran ngalamin merasakan itu semua. Nah, dengan begitu kita jadi manusia tuh kan akhirnya merasa gitu sih. Jadi teman-teman yang paling ngeri dari lari sebenarnya kita jadi nggak bisa ngerasa. Bener-bener rasanya tuh anta gitu, susah empati sama orang, bahkan kita nggak bisa ngerasain diri kita sendiri. Maka untuk itu pelan-pelan cari jalan pulang. Disitulah diri teman yang sebenarnya. Gak usah takut, masa takut sama diri sendiri gitu. Tahu 30 detik lagi. Thank you teman-teman buat waktunya. Nana, thank you. Ya, thank you Ari, Senang thank you sekali teman-teman malam ini. semua udah tonton. Nanti ini disimpan di IG saya. Teman-teman bisa lihat rekamannya di situ ya. Jangan lupa tiap minggu kita ada dengan kita ganti-gantian nih. Ntar kita jumpa lagi minggu depan ya. Thank you semua. Jalan pulang, balik lagi. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.